Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus, tujuan iblis itu adalah, tujuan belenggu itu adalah pembodohan diri. Artinya saudaraku yang dikasihi, supaya kita tidak dapat mengerti ataupun menerima segala janji Allah. Kata bodoh di sini bukan berarti tidak sekolah. Kata bodoh di sini bukan berarti kita tidak memiliki pendidikan. Tidak itu di sini. Tapi kata bodoh yang saya sampaikan saudaraku yang dikasihi, kita menjadi tidak menerima ataupun tidak mau tahu tentang kuasa dan kasih Yesus yang dimana dia telah berkorban, atau kita meragukan kuasanya sekalipun kita orang-orang yang dikatakan, yang dilabel orang-orang yang cinta Yesus, tetapi kita masih meragukan kasih dia, meragukan kuasanya. Salah satu contoh, kita mengalami persoalan, datang teman kita atau hamba Tuhan, mari kita berdoa supaya setiap persoalan kita Tuhan tolong, Tuhan bela, atau Tuhan berikan kekuatan, kemenangan bagi kita. Engkau berkata di dalam hatimu, itu tidak mungkin, itu tidak ada, itu tidak akan pernah terjadi. Apalagi orang yang sudah memiliki kepahitan, apapun dibilang sama orang ini tidak akan pernah mempan. Kita katakan Yesus hebat, dia tidak bisa lagi mempercayai itu saudaraku yang dikasihi. Dia tidak sadar iblis sedang membelenggu dia, sedang memberikan pembodohan kepada dia, supaya dia jangan percaya kepada Tuhan. Bahasa Bataknya di pauto-auto si polisi, terjadi pembodohan kepada dirinya. Dia mendengarkan bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Allah, tetapi dia tidak bisa terima itu. Walaupun dia dikatakan cinta Yesus, tetapi secara pelaksanaan dia tidak cinta Yesus. Setiap orang Kristen kalau ditanya apakah saudara cinta Yesus, ya, aku sangat cinta Yesus. Apakah saudara pengikut Kristus? Ya, benar. Apakah saudara percaya bahwa saudara akan diberkati oleh Tuhan? Nanti dulu, tidak mungkin jatuh kecuali saya berkat-berkat itu. Kalau tidak saya kerjakan, kalau tidak saya begini, kalau tidak saya begini. Adapun yang aku punya karena saya, karena yang lain, karena ini, tidak pernah lagi karena Tuhan. Semua kekuasaan Tuhan, semua ditiadakan. Ada dia di gereja, ada dia dalam kelompok orang Kristen, ada. Tetapi dia sedang mengasuh dalam tipu daya si jahat yang tidak mempercayai kuasa daripada Kristus itu sendiri. Mereka meragukan kuasa Yesus, sekalipun Alkitab berkata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Banyak orang Kristen berpikir itu hanya dongeng belaka. 2 bulan yang lalu, bulan 12 yang lalu, saya menerima telepon dari seorang jemaat Tuhan dari perkebunan. Mereka sangat jauh dari tempat saya, ada lebih kurang 60 kilo. Dan separuh itu jalan batu, separuh itu aspal. Di telepon saya sore-sore, Pak, datang dulu ke tempat kami, anak kami sakit. Kupikir sakit biasa-biasa saja. Sampai di sana, siapa yang sakit dan apa sakitnya? Ada seorang pemuda, anak bapak ini, ikut manen sawit di perusahaan itu. Mau pulang sore-sorenya itu ke campnya, ke tempatnya. Ada seorang tua memanggil dia, bertanya, nak mau kemana? Mau pulang ke tempat saya. Janganlah dulu pulang, mampir dulu ke tempat saya. Dia turuti. Sinilah dulu kau tidur-tidur, di sini dulu kau makan. Sampai malam temannya sudah gusar semuanya. Tahu-tahu sudah sekitar maghrib, dia tersadar dia tidak di rumah. Dia di tengah ladang itu diletakkan setan itu. Yang dia makan itu adalah daun keladi. Waktu dia makan katanya waktu itu dia melihat itu nasi, sehingga sakit di sininya. Saya sampai di tempat mereka, udah ada yang nyanyi-nyanyi yang tidak percaya Tuhan walaupun orang Kristen, mengejek saya. Semuanya nanti akan hilang dalam nama Yesus. Kita mau melihat dulu kata Yesus itu, dalam nama Yesus itu. Kan atribut saya di sana berdoa terus dalam nama Yesus. Mana dia, aku bilang di sana. Di sana agak besar, beribadahlah kami di sana. Udah banyak yang ngejek kami di luar sana. Rata-rata orang Kristen itu karyawan ini, mayoritas 100%. Tetapi tidak semua yang percaya. Yang percaya ini adalah yang mendapatkan penderitaan karena tidak ada lagi jalan keluar. Kenapa saya katakan tidak ada jalan keluar? Saat kami membuat ibadah, saya lihat meronta terus anak ini. Saya lihat Tuhan arahkan mata saya, ada di pinggangnya ada ikat-ikatan. Sebelum datang saya ada saudaranya memberikan ilmu. Tujuannya juga baik sebenarnya, supaya lari setan itu. Tapi bertambah-tambah. Waktu kami ibadah dia udah melawan. Dan sesudah tiba kepada firman Tuhan dan berdoa,
Dan apa yang diejak di luar tadi, memang saya akan katakan itu di saat berdoa. Muntahlah anak ini, yang dimuntahkan itu daun keladi tadi. Sangat banyak. 2 kali dia muntah dan dia sembuh, dan sudah itu langsung memuji Tuhan. Dan puji Tuhan, memang yang tidak percaya tadi, minggu besoknya itu kita ibadah, sudah datang ibadah. Apa yang saya maksud, saudaraku yang dikasihi, begitu banyak orang yang tidak percaya akan kuasa Tuhan. Gudang dosongu si Thomas, jolo hubereng mah. Kalau Tuhan tidak tunjukkan seperti itu, seperti kesaksian banyak orang yang masuk, orang percaya, mereka jumpa dengan Yesus, begini begono kesaksiannya. Saya mulai lahir, mulai dari rahim ibuku sudah Kristen, tapi saya nggak pernah seperti yang mereka lihat. Saya nggak pernah melihat Yesus dalam mimpi, dalam apa segala macam. Tapi aku tetap percaya akan Yesus. Kenapa demikian? Karena kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Haleluya. Agi pesi julu koko tangami itu lubang tangan di Yesus, tetap mau percaya. Tetaplah percaya. Benar, Yesus itu telah mati untuk kita. Bukankah saudara tidak rasakan kuasanya? Bukankah saudara sudah terima Roh Kudus? Bukankah itu janji Allah bagi kita? Di saat Yesus naik ke sorga, tak perlu seperti si Thomas kita ini. Tetapi begitu banyak seperti si Thomas, harus dilihat dulu, harus dipegang dulu, sehingga banyak yang kecewa. Saudaraku yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Haleluya.